Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar seperti biasa ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi ini udah malam ya teman-teman ya. Jadinya ini masih suasana liburan juga, aku nggak kemana-mana. Jadinya aku coba bikin satu video monolog ya sebelum aku tidur ya teman-teman ya. Iya, jadi kali ini aku mau cerita tentang tiga pengalaman aku yang mungkin hampir bisa bikin aku celaka gitu teman-teman. Sebagai seorang indigo ya teman-teman ya. Jadi gini. Ini semua terjadi di jalan raya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya begini teman-teman ya. Problem aku sebagai seorang indigo ya. Ini khusus aku ya. Aku nggak tahu orang indigo lain bagaimana ya masalahnya gitu ya. Cuma kalau masalah aku ini sebagai seorang indigo itu adalah kadang-kadang kita bisa melihat sesuatu yang nggak kelihatan orang lain gitu kan. Ya selalu lah teman-teman ya. Cuma kadang-kadang sesuatunya itu bikin kita kaget dan kita menjadi salah tingkah begitu loh. Nah, salah tingkahnya ini bisa fatal teman-teman ya, terutama di jalan raya gitu teman-teman. Jadi ini aku mau sharingkan ya 3 pengalaman aku ya di jalan raya ya yang hampir bisa bikin hidup aku selesai gitu sebenarnya gitu ya. Jadi gini teman-teman ya. Yang pertama itu ada di tol ya. Jadi tol dari aku nggak sebut lah di mana, tapi intinya aku cuma mau bilang dari arah Jakarta ke daerah Jawa Barat itu ada tol begitu ya. Nah itu di tolnya itu tuh memang agak ada penampakan gitu ya teman-teman ya. Jadi dia memang tolnya kayak agak naik turun begitu. Nah itu pernah ya aku sama ibu aku ya. Jadi ibu aku ini posisi malam nih teman-teman ya. Posisi malam tidak begitu lama. Jadi sama ibu aku itu dia posisi tidur ya. Jadi malam sekitar jam 9 kali ya, jam 9 atau jam 10 malam lah gitu ya. Kondisi jalan tidak begitu ramai tapi juga tidak sepi, masih ada mobil begitu ya. Nah itu jalan di tol tuh kecepatan aku kira-kira 100-an gitulah, 110, 100 gitu. Nah itu jalannya lurus aja teman-teman ya, lurus aja. Jadi nggak ada belok-belok, lurus aja gitu tol. Nah jalan gitu, abis itu tiba-tiba teman-teman ya kayak ada sosok yang kayak dia kayak lewat di depan begitu loh, tiba-tiba gitu loh teman-teman. Nah itu aku sampai kaget dan aku klakson gitu ya, klakson kaget dan remnya itu tuh agak rem mendadak, jadinya mobil aku oleng teman-teman kebayang ya, mobil aku tuh oleng begitu. Jadi di situ baru aku sadar itu adalah penampakan ya teman-teman ya. Jadi tiba-tiba dia muncul dan bikin aku kaget gitu sebagai seorang indigo. Kalau orang umum atau apa mungkin dia nggak tahu gitu ya. Nah bisa terjadi seperti itu teman-teman ya, benar-benar bisa terjadi ya. Jadi ya kadang-kadang serem juga ya sebagai seorang indigo, seremnya seperti itu sih aku akui ya teman-teman ya. Ya itu memang ya tol itu memang jalan tol ya dimanapun ya memang selalu ada penampakan ya teman-teman ya, suka nggak suka ya. Kadang-kadang dia ada di pinggir jalan gitu ya, maksudnya di bahu jalan yang paling kiri ya, biasanya dia ada di sana. Ada juga yang ada di tengah-tengah begitu ya. Nah tapi kadang-kadang juga ada yang mendadak gitu teman-teman, yang tiba-tiba muncul. Nah itu bikin kaget gitu loh. Nah itu kagetnya itu tuh kalau nggak terkontrol atau apa bisa bikin celaka sebenarnya teman-teman ya. Iya itu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah jalan ini jalan biasa ya, bukan jalan tol ya. Jadi jalan biasa dari Jakarta ke arah puncak ya. Jadi jalan dari Jakarta ke arah puncak. Jadi malam itu ini malam juga ya teman-teman ya. Ini malam sekitar jam 11 atau jam 12, udah tengah malam lah. Jadi aku berangkat sendiri ya, menyusul ke puncak, ke villa begitu ya, dimana di sana sudah ada keluarga aku. Jadi aku memang ada kerjaan ya. Jadi akhirnya aku nyusul sendiri gitu, bawa mobil sendiri. Nah itu teman-teman tahu yang daerah yang ada masjid besar ya, yang di daerah Puncak Pas itu, yang udah di daerah melingkar-lingkar itu, yang udah di atas gitu kan, ada masjid yang besar ya, masjid yang besar. Nah setelah itu kan setelah itu kan kita ada lewat lagi ya. Nah kayak lewatin jalan yang muter-muter lagi gitu. Nah di daerah yang putar-putar itu tiba-tiba pas di belokan, salah satu belokan putar begitu, itu tiba-tiba ada kayak sosok yang lewat teman-teman. Dia bentuknya bukan manusia, jadi dia bentuknya seperti kayak kambing, bentuknya seperti kayak kerbau, kayak kambing, tapi
itu kayak tiba-tiba gitu, tiba-tiba, dan itu aku kaget teman-teman. Itu olengnya itu tuh benar-benar parah, jadi hampir jatuh ke jurang gitu ya teman-teman ya, sampai hampir jatuh ke jurang, dan itu banyak diliatin orang gitu ya. Aku masih ingat, dan aku stop gitu ya, maksudnya mobilnya itu berhenti gitu, kayak berhenti dan rem mendadak. Jadi bunyinya tuh bener-bener ngik gitu, bener-bener kayak posisi orang rem mendadak, dan itu bener-bener hampir ke jurang gitu ya teman-teman ya. Itu bener-bener bener-bener shock gitu ya, bener-bener shock ya teman-teman ya. Jadi ya bisa seperti itu ya, jadi terjadi gitu loh teman-teman ya. Aku sebagai seorang indigo tuh benar-benar merasakan ya, tapi memang bagi orang umum mungkin nggak tahu aja gitu ya, mungkin ya. Ya itu yang kedua teman-teman ya. Nah yang ketiga ini adalah tol yang dari Jakarta ke arah Sumatera Utara ya. Jadi itu di tol itu benar-benar sepi teman-teman ya, benar-benar sepi. Dan itu banyak sekali penampakannya teman-teman ya. Kayaknya aku pernah bikin video ya atau apa ya, kayaknya pernah deh penampakan tol begitu ya, yang banyak hantunya gitu ya. Itu benar-benar banyak sekali ya. Ya tapi yang aku mau cerita bukan di momen itu teman-teman ya. Di momen itu nggak ada yang mengagetkan gitu. Nah jadi ada yang arah yang udah agak ke tengah ya teman-teman ya, yang udah sampai Palembang ya, udah sampai Palembang. Kalau nggak salah Palembang atau Bengkulu gitu ya, atau Jambi, antara seperti itulah, aku lupa gitu ya. Nah itu dia posisi masih jalan tol ya, jadi itu ada ya kayak posisi enggak loh, itu posisi kayak sore gitu, kayak jam 5 atau jam 4 sebelum maghrib aku inget ya. Jadi itu aku bawa, dan itu di mobil itu lagi pada tidur ya, jadi kayak cuma aku sendiri gitu yang sebagai supirnya gitu kan. Nah itu di jalan tol juga yang lurus begitu. Nah itu tiba-tiba teman-teman ada kayak cahaya gitu ya, kayak splash begitu ya, kayak splash tapi dia mengarah ke dashboard gitu ya, ke depan gitu loh, ke muka aku gitu. Jadi kayak gimana sih sebutannya, kayak gitu, kayak flash kamera gitu, cus gitu loh, bener-bener putih gitu. Nah itu bener-bener aku sampai oleng juga, itu mobil sampai oleng, itu kecepatan sekitar 100-an gitu, itu oleng juga teman-teman ya. Jadi nggak sampai rem mendadak ya, nggak sampai, tapi bener-bener oleng gitu teman-teman. Jadi itu bikin kaget dan bener-bener berasa gitu loh teman-teman, bener-bener berasa teman-teman. Jadi memang ya, tapi ya jujur aja kan aku hidup udah mau 40 tahun ya, dan tiap hari ada mobilitas lah ya, bawa mobil segala macem ya. Tentu itu kan kejadiannya masih dalam hitungan jari ya. Itu mungkin ada yang lain lagi, tapi aku lupa lah, mungkin nggak terlalu gimana-gimana. Tapi yang paling aku ingat adalah yang 3 ini gitu. Jadi kalau mau dibilang sering ya jarang lah teman-teman ya, karena aku aktivitas kan mungkin sebulan bisa 20 kali keluar bawa mobil begitu ya. Udah dari masa muda sampai sekarang udah 40 tahun gitu. Jadi kalau mau dibilang sering ya enggak lah, jarang sekali gitu. Biasanya itu terjadi tuh kalau lagi sendiri aja gitu teman-teman, lagi sendiri aja gitu. Maksudnya lagi nggak ada orang, atau orang yang sama kita tuh lagi istirahat, atau lagi nggak sadar gitu ya, lagi tidur atau apa ya. Tapi kalau lagi ada orang rame-rame atau apa, lagi ngobrol atau begitu, nggak ada sih teman-teman ya. Jadi ya seperti itulah teman-teman yang aku bisa sharingkan gitu ya. Jadinya kalau teman-teman bawa mobil begitu ya, kalau lagi sendiri ya, itu jangan sungkan ya untuk klakson ya teman-teman ya. Nggak usah main lampu ya, nggak perlu ya. Jadi teman-teman kalau rasanya nggak nyaman atau apa, ke daerah sepi atau apa gitu, atau bener rasa nggak nyaman, teman-teman nggak usah main lampu ya. Biasa kan suka ada main lampu ya, kedap-kedip lampu gitu, nggak perlu ya. Tapi teman-teman klakson aja ya, nggak usah klakson panjang, tit gitu aja gitu. Itu fungsinya bukan untuk kayak memancing aktivitas mistis atau makhluk halus, enggak ya. Justru itu adalah mengusir ya, jadi bikin dia nggak mendekat ya, atau nggak mengganggu kita gitu kalau memang ada gitu ya teman-teman ya. Jadi itu fungsinya itu, jadi nggak usah
Makanya aku bawa mobil juga agak berisik kadang-kadang ya, suka ada klakson-klakson gitu, apalagi ke tempat sepi yang gelap gitu ya, ke tempat yang agak sepi gitu. Jadi aku ada klakson. Tapi mungkin orang lain salah pikir gitu ya, mungkin orang lain pikirannya aku ini norak atau apa, mobil baru atau apa gitu, atau baru belajar mobil atau baru punya mobil jadi kayak gitu. Enggak sebenarnya teman-teman ya, tapi itu memang untuk melindungi aku dari aktivitas mistis yang ada gitu ya, kalau memang ada ya, meskipun itu kejadiannya adalah sangat jarang lah teman-teman ya. Teman-teman nggak perlu khawatir juga gitu ya bawa mobil ya. Intinya kalau bawa mobil sendiri itu ya dengerin aja musik ya, digedein aja musiknya. Habis itu ya kalau lagi lalu rasa nggak nyaman atau apa, klakson aja gitu dan tetap fokus ya teman-teman ya. Memang aku mengakui ya, kejadian seperti ini khusus aku sebagai seorang indigo ya lebih sangat peka sekali dan bisa merasakan. Cuma kadang-kadang orang normal pun dalam kondisi tertentu ya, misalnya dalam kondisi aura dia lagi buruk, atau dia lagi down, atau dia lagi stres, atau lagi depresi, itu tetap ya bisa masuk ya, seperti itu ya, penampakan yang terlihat atau apa bisa ya. Aku percaya teman-temannya, dan memang banyak juga kesaksian dari orang-orang di jalan gitu ya, dia kayak merasa apa gitu, kayak gitu-gitu. Itu memang benar, memang ada benarnya, tapi aku nggak bilang semua orang cerita gitu pasti benar, nggak tahu ya, aku nggak tahu ya teman-temannya, bisa aja orang ngarang bohong atau apa, aku nggak tahu, aku nggak berani pastiin. Aku cuma mau bilang itu bisa saja terjadi hal seperti itu gitu, namanya silap mata gitu ya, mata yang nggak sengaja lihat atau apa. Nah itu bisa bikin kaget, dan kalau kita nggak bisa kontrol kekagetan itu bisa bikin fatal gitu di jalan gitu. Itu aku percaya itu bisa, dan karena aku sebagai seorang indigo sudah mengalami ya teman-teman ya. Iya, paling seperti itu aja lah untuk video kali ini gitu teman-teman. Semoga bisa dapat apa gitu ya dari video ini ya. Terima kasih teman-teman yang udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video ini. Jadi video ini aku akhiri saja di sini ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video aku yang lain.